5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, sebelum saya lanjut ke video berikutnya yang membahas tentang perkembangan emosi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Untuk itu ikuti videonya ya. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Mona Natalia Ritonang dari jurusan Pendidikan Sejarah Reguler C. Di sini saya akan membawa mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Maisari Lubis. Di sini saya akan membawakan dengan judul perkembangan emosi. Nah, materi kali ini saya akan membawakan pengertian perkembangan emosi. Untuk itu, ikuti terus ya supaya kita sama-sama tahu apa itu perkembangan emosi. Oke, di sini saya akan memasuki pengertian perkembangan emosi. Nah, sebelum itu kita harus perlu tahu dong pengertian perkembangan itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan kalau perkembangan emosi itu luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini saya juga akan membahas tahap perkembangan anak berdasarkan usia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap atau periode prenatal, di mana masa perkembangan yang terjadi dalam tahap ini itu masih ada di dalam rahim ibu yang berusia dalam kandungan atau masih dalam pembuahan, sampai dia melahirkan atau usia bayinya 9 bulan. Kemudian masa bayi, yang kedua ini di masa bayi ini ada pembagian. Yang pertama itu ada masa prenatal atau neonatal, di mana itu mencapai 0 sampai 2 minggu. Kemudian itu ada masa bayi, yaitu masa 2 minggu sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada masa kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu masa prasekolah, di mana itu mencapai 2 sampai 6 tahun, dan yang kedua itu masa sekolah dasar atau yang sering kita sebut itu SD, di mana masa ini terbagi menjadi 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini saya akan mengelompokkan emosi. Di sini emosi itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada emosi sensoris, di mana emosi sensoris ini yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, sakit, lapar, dan kenyang. Kemudian yang kedua itu ada emosi psikis, di mana emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termaksud ke dalam emosi ini yaitu yang pertama itu ada perasaan intelektual, kemudian perasaan sosial, perasaan susila, dan juga perasaan keindahan. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan apa sih pengaruh emosi terhadap perilaku pribadi itu atau individu itu. Yang pertama itu memperkuat semangat apabila seseorang itu merasa senang atau puas atas hasil yang telah dia capai. Kemudian yang kedua itu melemahkan semangat. Nah, apabila timbul rasa kecewa dalam diri karena kegagalan, tentu saja seseorang itu akan memiliki yang namanya emosi yang dapat menghambat atau mengganggu kepribadian dia sendiri. Kemudian itu setelah timbul rasa kekecewaan, pasti suasana emosi yang dia terima itu semasa kecilnya akan berpengaruh di kemudian hari. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mekanisme emosi. Nah, di sini proses terjadinya emosi dalam diri seseorang itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap elicitors, di mana elicitors ini adalah adanya dorongan dari peristiwa yang terjadi. Contohnya itu peristiwa banjir. Tentu saja saat banjir itu emosi kita itu pasti ada untuk melihat keadaan. Yang kedua itu ada receptors, di mana
kegiatan yang berpusat pada sistem syaraf kita sendiri. Contohnya, akibat dari banjir itu pasti indera-indera kita itu berfungsi sebagai indera penerima. Seperti banjir, mata kita itu melihat adanya air, kemudian perasaan kaget. Kemudian yang ketiga itu ada state, di mana state ini perubahan spesifik. Nah, contohnya itu gerakan refleks atau terkejut pada sesuatu yang terjadi. Nah, seperti yang tadi itu, tiba-tiba air datang atau gempa tiba-tiba, pasti kita itu ada rasa terkejut atau refleks state namanya. Kemudian yang keempat itu ada expression. Di mana expression ini terjadinya perubahan rasionalis, yaitu contohnya itu tubuh kita itu tegang pada saat terjadinya keadaan itu. Nah, itu saja dari mekanismenya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi terhadap individu. Nah, apa saja sih yang menyebabkan perkembangan itu emosi itu? Yang pertama itu keadaan anak. Nah, misalnya cacat tubuh atau kurangnya pada diri anak ini sangat berpengaruh pada perkembangan emosinya. Kemudian itu faktor belajar. Kita tahu dari faktor belajar itu pasti seperti dia itu harus mengenal lingkungannya, mengenal teman-temannya, dia itu terlatih dari sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada konflik, di mana konflik ini dalam proses perkembangannya setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya. Kemudian yang keempat itu ada lingkungan keluarga. Tentu saja faktor yang mempengaruhi emosi kita itu terutama itu di lingkungan keluarga, karena jika orang tua saja sudah tidak dapat mendidik kita, pasti kita juga sudah salah dari situ. Emosi kita akan selalu berlebihan kepada orang-orang. Nah, kemudian di sini saya akan yang terakhir saya akan membahas fungsi emosi terhadap individu. Nah, pastinya kita tentu bingung kenapa sih ada fungsi emosi ini terhadap diri seseorang. Di sini saya akan membahas fungsi emosi terhadap individu. Yang pertama itu fungsi dan peranan emosi yang dimaksud di sini adalah yang pertama bentuk komunikasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada emosi yang berperan dalam mempengaruhi kepribadian diri anak dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada tingkah laku. Nah, tingkah laku ini pasti sudah yang sama dapat menjadi kebiasaan seseorang dalam memenuhi perkembangan di dalam dirinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan fungsi emosi dalam perkembangan individu. Oke, sekianlah hasil dari materi yang bisa saya bawakan, yaitu perkembangan emosi. Nah, jika teman-teman belum mengerti dengan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan jika kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih.